Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrinal, nomor BP 1911 00034. Saya dari kelas 3 SIA, jurusan studi Sistem Informasi, Kampus Teknik Indonesia Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan suatu tugas untuk melengkapi tugas UAS atau ujian akhir semester saya, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video kali ini, topik atau judul yang saya pilih adalah dampak penggunaan teknologi informasi selama masa pandemi COVID-19. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi atau alat yang berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia. Di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, penggunaan teknologi sangatlah bermanfaat dan sangatlah membantu. Berkat adanya penggunaan teknologi informasi, penyebaran virus COVID-19 dapat dicegah. COVID-19 merupakan suatu virus yang meresahkan dunia pada saat ini. Virus ini pada awal ini ditemukan di negara Cina, Provinsi Wuhan, Tiongkok. Hingga pada akhirnya penyebaran virus ini mewabah dan meluas hingga ke seluruh negara belahan dunia, termasuk negara Indonesia sendiri. Efek yang ditimbulkan oleh virus ini sangatlah beragam. Ada yang efeknya langsung, ada juga yang tidak langsung. Ada yang bergejala dan ada juga yang tidak tanpa gejala. Orang yang tanpa gejala biasanya terkena virus ini tidak langsung berefek atau berpengaruh besar, namun akan bertahap. Jangka waktu dari terlihatnya atau nampaknya bahwa seseorang tersebut terkena virus COVID-19 ini, orang tanpa gejala akan merasakan dampak virus ini setelah 3 hari terdampak virus tersebut. Sedangkan orang yang terdampak dengan gejala biasanya akan mengalami batuk-batuk, sesak nafas, pusing, mual, badan yang tidak karuan, mengalami suhu badan yang naik turun, atau dapat dikatakan panas dingin yang tidak menentu, dan lain-lain. Efek yang ditimbulkan oleh virus ini biasanya tergantung oleh imunitas atau kekebalan tubuh orang tersebut. Virus ini sangat meresahkan dan sangat merugikan negara hampir di setiap sektornya, baik di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Untuk itu, penggunaan teknologi informasi sangatlah membantu di masa pandemi COVID-19 ini. Misalnya, penggunaan smartphone atau HP pintar yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh guna mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini. Misalnya seperti di sektor pendidikan, dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan menggunakan aplikasi yang dapat kita akses menggunakan smartphone. Namun, penggunaan teknologi informasi tidak selalu berdampak baik. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan teknologi informasi di masa pandemi COVID-19 ini yang dapat kita ambil yaitu masyarakat jadi mengerti tentang perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi saat ini sudah mencapai di industri 4.0, yang artinya pada saat ini kehidupan atau perkembangan zaman hampir di seluruh sektor
menggunakan teknologi digital. Selain itu, penggunaan teknologi informasi di masa pandemi ini juga mempermudah serta mempersingkat proses pertukaran informasi, baik itu informasi dari pemerintah ke masyarakat, pemerintah ke pemerintah, atau masyarakat ke masyarakat. Namun, selain dampak positif tersebut, penggunaan teknologi informasi pada masa pandemi ini juga sangat banyak sekali menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, obesitas yang semakin banyak dan semakin meningkat. Kemajuan teknologi, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, bisa mempermudah pekerjaan manusia. Bahkan bisa jauh lebih cepat selesai dari sebelumnya. Namun, hal tersebut membuat tubuh manusia menjadi banyak sekali menimbulkan lemak dan jarang sekali untuk bergerak. Pekerjaan yang tadinya butuh tenaga yang lebih besar sekarang digantikan dengan teknologi yang lebih canggih dan lebih mempermudah pekerjaan manusia. Tentu hal tersebut bisa menjadi hal yang sangat buruk. Orang yang jarang gerak memiliki tingkat resiko terkena obesitas jauh lebih besar. Selain dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi informasi di masa pandemi ini, di mana akan meningkatnya angka obesitas, di sisi lain juga akan meningkatkan angka pengangguran dan menurunkan lowongan pekerjaan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kemajuan teknologi, baik itu di bidang teknologi informasi, bisa mempercepat pekerjaan manusia. Namun di sisi lain, hal tersebut dapat meningkatkan potensi pengangguran jauh lebih banyak. Pekerjaan manusia yang sebelumnya dilakukan dengan normal atau dengan secara manual dikerjakan oleh manusia, secara perlahan mulai digantikan dengan mesin-mesin canggih. Karena tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan lagi, lowongan pekerjaan pun semakin sempit. Misalnya saja teknologi informasi memberikan efek kepada lowongan pekerjaan yang semakin sempit. Dampak negatif yang selanjutnya yaitu hadirnya generasi yang serba instan dan serba ingin mudah. Kemajuan teknologi, baik itu di bidang informasi, bisa merubah sifat dan sikap seseorang dari yang tadinya pekerja keras menjadi orang yang ingin serba instan. Dari yang tadinya orang tersebut serba ingin tahu, sekarang orang tersebut menjadi malas untuk tahu karena merasa sangat mudah untuk mengetahui jika saya ingin mengetahuinya. Perkembangan yang begitu pesat membuat generasi serba instan mulai bermunculan. Mereka ingin memanfaatkan teknologi untuk meraih sesuatu secara instan tanpa perlu melakukan banyak usaha. Tentu ini bukanlah kabar baik. Mereka akan menganggap semuanya bisa dilakukan dengan mudah tanpa adanya usaha. Hal ini akan menimbulkan stres bagi generasi serba instan jika mereka gagal dan tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan dan cita-cita mereka. Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi yang selanjutnya di masa pandemi ini yang akan kita bahas adalah semua yang berbau tradisional akan mulai bergeser dan secara perlahan akan hilang. Kebanyakan orang yang sudah terbiasa dengan kemajuan teknologi, baik itu teknologi industri, teknologi informasi, dan teknologi yang lainnya, akan menganggap bahwa sesuatu yang berbau tradisional akan dianggap sebagai hal yang kutu, hal yang lama, atau hal yang
tidak zamannya lagi untuk dikerjakan atau dibahas dan ketinggalan zaman. Padahal tidak selamanya begitu. Bahkan tidak sedikit juga yang jauh lebih aman jika menggunakan sesuatu yang tradisional tanpa ada campur tangan dari teknologi apapun. Misalnya saja teknologi untuk memperoleh serbuk atau sari kopi. Di zaman dahulu atau di zaman tradisionalnya, orang untuk menghasilkan serbuk kopi menggunakan tumbukan kopi. Nah, sekarang sudah menggunakan mesin. Memang mesin akan mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi informasi tersebut atau teknologi alat canggih tersebut memang membantu manusia mempermudah untuk memperoleh serbuk sari dari kopi tersebut. Namun tidak akan seenak kopi yang dihasilkan dengan cara ditumbuk tradisional. Dan yang terakhir, dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana resiko salah penggunaan teknologi semakin meningkat dan semakin besar. Teknologi bisa membawa sesuatu yang beda dan lebih modern. Namun itu semua tidak dapat atau tidak luput dari orang-orang yang menggunakan teknologi di tempat yang tidak tepat. Penyalahgunaan teknologi bisa sangat berbahaya bagi diri sendiri, lingkungan sekitar, maupun keluarga kita sendiri. Itu akan membawa dampak buruk yang bahkan bisa bersifat fatal. Pada saat sekarang ini, contohnya saja penggunaan smartphone, di mana setiap anak atau setiap siswa itu sudah harus memiliki smartphone guna untuk melaksanakan program pendidikan, program sekolah, perkuliahan secara daring tanpa tatap muka. Hal tersebut guna mencegah penyebaran COVID-19 tersebut, virus COVID-19 tersebut. Namun, banyak dari orang tua tidak mengetahui bahwa memberikan smartphone, di mana smartphone tersebut merupakan salah satu alat teknologi informasi, di mana orang yang tidak tahu bisa memperoleh informasi di sana menjadi tahu. Nah, dengan itu sang anak akan merasa lebih bebas untuk mengetahui hal yang belum pantas untuk diketahuinya. Apalagi seperti saat sekarang, situs dewasa, situs negatif, situs porno itu tidak lagi menjadi hal yang asing atau hal yang susah untuk diakses. Bahkan pada saat sekarang ini, aplikasi yang menembus aturan atau menembus dari syarat penggunaan internet di Indonesia sudah ada gitu. Apalagi pada saat sekarang ini, aplikasi di mana aplikasi tersebut bisa mengakses situs-situs luar negeri tanpa menggunakan VPN atau tanpa menggunakan perizinan, itu sudah bisa diakses gitu. Jadi kebebasan anak atau orang di bawah umur tersebut tidak lagi terawasi, sehingga akan menyebabkan banyaknya generasi muda yang rusak, banyaknya generasi muda yang hancur. Untuk itu, pengawasan dan penggunaan teknologi informasi seperti smartphone tersebut tidak boleh luput atau tidak diperhatikan dari sang anak, karena hal tersebut bisa mempengaruhi pikiran dan perkembangan otak anak tersebut.
Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa dapat kita ketahui penggunaan teknologi informasi di masa pandemi COVID-19 pada saat ini sangatlah berpengaruh besar. Ada pengaruh negatif, ada juga pengaruh positif. Untuk mendapatkan pengaruh positif yang lebih besar, maka kita perlu bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Teknologi akan membawa kamu menjadi orang yang lebih maju jika kamu bisa mengkontrol dan mengendalikan cara penggunaan teknologi tersebut ke arah yang lebih baik. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi informasi tersebut juga akan berdampak negatif atau berdampak buruk kepada diri kita jika kita salah dalam menggunakannya. Nah, untuk itu, marilah sama-sama kita berpandai-pandai dan berbijak-bijaklah dalam menggunakan teknologi informasi tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat zaman sekarang, teknologi bukanlah suatu hal yang aneh, bukanlah suatu hal yang janggal, bukan termasuk suatu hal yang jarang untuk kita dengar. Bahkan teknologi, termasuk teknologi informasi sendiri, itu sudah menjadi suatu hal pokok, hal yang wajib untuk kita ketahui, untuk kita gunakan, untuk kita miliki. Maka berpandailah dan bijaklah dalam menggunakan teknologi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Ari Febrinal, nomor BP 1911000034 dari kelas 3 SIA, Program Studi Sistem Informasi Kampus STEMIC Indonesia Padang. STEMIC Indonesia Padang, salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.